Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga itu? Pura-pura nggak tahu dulu. Singkat waktu, scene beralih pada keluarga Ellison, sang mantan penulis terkenal yang sedang melakukan pindahan ke rumah baru mereka yang berada di Pennsylvania. Hingga sesaat kemudian, Ellison meminta si bungsu Ashley untuk bantu beres-beres daripada mengotori tembok dengan lukisan acak kadut yang ia buat. Rupanya si bocil ngambek karena ia harus pindah secara mendadak ke tempat ini hingga meninggalkan teman-temannya di Perum bersubsidi. Lantas Ellison menjelaskan, jika kita akan pindah lagi ke kota kalau ayah selesai membuat tulisan bagus hingga bisa kembali terkenal seperti dulu. Already? Hey, nice this time. Afternoon. Di luar, seorang serif bernama Fred meminta Ellison untuk tidak gegabah dalam mengulik kasus kematian yang terjadi pada keluarga Stephenson. Terlebih kasus seperti ini tidak sepatutnya dikomersilkan dan dibuat buku. Akan tetapi, Ellison yang penasaran pada misteri di tempat ini tetap kekeh pada pendiriannya, di mana ia ingin mengungkap motif kejahatan yang terjadi dan juga ingin mencari tahu hilangnya anak bungsu keluarga Stephenson yang bernama Stephanie. Menyadari peringatannya hanya buang-buang nafas, Fred hanya memberitahu, lebih sedikit yang kau tahu itu lebih baik. Akan tetapi, enggak kepo, pastinya enggak horor. Hingga setelah Fred pergi, Claire yang menguping menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Ternyata, selama ini Ellison merahasiakan pada keluarganya, di mana di rumah ini pernah terjadi kasus pembunuhan yang di luar Nurul. My God! Rupanya, rumah yang Ellison beli merupakan tempat keluarga Stephenson dieksekusi secara berjamaah di scene awal tadi. Saat akan menyimpan barang di loteng, tiba-tiba Ellison menemukan sebuah kotak yang berisi pemutar video dan kaset-kaset jadul. Kira-kira kaset apakah itu? Ketika makan malam, Ellison yang tidak ingin pekerjaannya terganggu melarang Ashley dan kakaknya yang bernama Trevor untuk masuk ke dalam ruang kerjanya. Dirasa sudah jelas, ia pun berharap Ashley dan Trevor bisa betah tinggal di sini. Saat malam semakin poek, Ellison yang memulai penyidikan tiba-tiba tertarik pada kaset jadul yang ia temukan di loteng rumah. Dalam video pertama berjudul Keluarga Jemuran, Ellison melihat kehangatan Stephanie dan keluarganya saat menghabiskan waktu bersama. Namun seketika Ellison pun syok parah saat video itu tiba-tiba memperlihatkan kengerian yang terjadi pada keluarga Stephanie yang tewas dieksekusi dengan kepala yang ditutupi karung goni, di mana setelah insiden tersebut si bungsu Stephanie tidak diketahui keberadaannya. Sambil menikmati segelas teh oleng, Ellison mulai mempertanyakan sosok yang telah merekam video tersebut. Setelah memutar video pertama, Ellison yang penasaran langsung mengecek video selanjutnya yang berjudul Pesta Barbecue, di mana dalam rekaman tersebut memperlihatkan kebersamaan keluarga Marcos yang sedang berlibur sambil bakar-bakar di pinggir danau.
Dan sama seperti keluarga Stephenson, keluarga Marcos akhirnya tewas dibakar dalam mobil oleh sosok misterius. Hingga Ellison pun menyadari, anak bungsu keluarga Marcos juga menghilang secara misterius. Di tengah rasa penasaran yang semakin menjadi, Ellison pun berniat memutar video selanjutnya yang berjudul Pesta Kolam Renang. Namun belum sempat video diputar, Ellison pun heran saat mendengar suara gedebruk aneh. Eta si goblay. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Trevor histeris dan keluar dari kardus seperti kucing yang lagi bunting. Hingga setelah Trevor tenang, Ellison dan Claire pun heran dengan apa yang putranya alami. Di keesokan harinya, Trevor mengungkapkan jika ia sama sekali tidak mengingat apa yang dikatakan oleh orang tuanya, di mana semalam ia hanya merasa tertidur pulas seperti biasanya. Dirasa hanya ngelindur biasa, si bungsu langsung mengajak kedua anaknya untuk bersiap sekolah. Hingga sesaat kemudian, Ellison kembali melanjutkan pemutaran video berjudul Pesta Kolam. Di mana dalam rekaman kali ini memperlihatkan kebahagiaan keluarga penerima bansos tetap yang sedang menghabiskan waktu di kolam belakang rumah. Melihat sosok misterius yang mirip gitaris Slipknot, Ellison kembali mengeceknya dan berusaha memastikan sosok apa itu. Namun anehnya, pita film itu tiba-tiba terbakar saat sosok itu tertangkap kamera. Dirasa semakin menarik, Ellison berusaha memperbaiki kaset dengan mengubahnya menjadi format digital. Namun sungguh suwe, video yang menampilkan wajah dari sosok itu tidak terselamatkan. Namun sesaat kemudian, Ellison pun heran saat mendengar istrinya memarahi Trevor. Lantas Claire berkata, jika si Trevor ini baru masuk sekolah udah berulah dengan menggambar 4 orang digantung menggunakan spidol permanen di papan bor. Mendengar hal itu, Ellison yang sedang puyeng tidak terlalu menanggapinya dan meminta Claire untuk mengurus masalah itu. You're a real man of the people. Oh, come on. Di malam harinya, Ellison kembali menonton gulungan film yang berjudul Tidur Selamanya, di mana dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi kopet pada sebuah keluarga yang disekap di atas tempat tidur. Di tengah rasa puyeng, Ellison mulai mencari petunjuk dari setiap rekaman yang ia lihat. New details today in the grisly murder. Dari pencarian video Tidur Selamanya, Ellison akhirnya tahu jika insiden itu terjadi di tahun 1998 pada keluarga Miller, di mana sama dengan kasus sebelumnya, si bungsu bernama Chris hilang dan diduga diculik oleh sosok kopet yang melakukan itu semua. Mendengar hal itu, Ellison yang menemukan benang merah berusaha mencari info tambahan, tapi tiba-tiba saja PLN tak bisa diajak kompromi. Di tengah kondisi poek,
Ellison langsung beranjak saat mendengar suara aneh dari loteng. Di balik tutup sepatu, Ellison menemukan gambar aneh tentang 5 keluarga yang tewas, di mana dari gambar tersebut, Ellison mendapat petunjuk tentang keberadaan sosok misterius yang disebut Boogeyman, yang selalu menyaksikan setiap kejadiannya. So you say you heard a loud thump and Di keesokan harinya, Deputi James menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Ellison mengungkapkan, jika akhir-akhir ini ia sering mendengar suara langkah kaki di loteng rumahnya. Melihat James seperti tidak percaya, Ellison pun mengajaknya ke ruang kerja untuk memperlihatkan sesuatu. Terlebih keanehan ini terjadi setelah dirinya mencoba memecahkan kasus yang terjadi pada keluarga Stephenson. wow, you know what? This is like one of them FBI crimes. I need you to step outside. Okay, no. This is my private office. Melihat penyidikan yang Ellison lakukan hanya untuk sebuah buku, James pun cukup kagum. Lantas James menambahkan jika dalam insiden keluarga Stephenson, tim kepolisian menemukan zat pelumpuh dari tubuh para korban. Lantas, James yang tertarik dengan kasus ini langsung membantu dengan mencatat kasus pembantaian pesta kolam tahun 1966, pembakaran 1979, dan kasus tidur selamanya di tahun 1998. Di keesokan harinya, Ellison berusaha mencocokkan posisi Boogeyman dengan petunjuk yang ia dapat dari gambar. Akhirnya, Ellison mempunyai titik terang di mana sosok yang disebut Boogeyman ini selalu ada dalam setiap kasus mengerikan. Daddy. Thank you, sweetheart. Hey, Deputy So-and-so. Yeah, I understand. But I got what you had, 79, and their car was set on fire. One of those Singkat waktu, Ellison mendapat petunjuk dari James jika setiap keluarga yang dibantai sebenarnya pernah tinggal di rumah korban yang sebelumnya. Atau dengan kata lain, keluarga Stephenson pernah tinggal di rumah keluarga Miller sebelum akhirnya meninggoy di rumah ini. Begitupun keluarga-keluarga korban yang sebelumnya. Meski tak melihat si Boogeyman melirik, Ellison pun panik saat melihat penampakan tangan bocil yang menarik tubuhnya ketika terjatuh dari loteng. Hingga di malam harinya, Ellison pun terbangunkan suara proyektor dari ruang kerjanya. Melihat sosok Boogeyman bersembunyi di dalam ruyuk, Ellison yang panik langsung mengambil pemukul. Sontak Ellison pun panik saat berhadapan dengan anjing herder. Namun si Acu langsung kabur saat melihat 5 arwah bocil di belakang Ellison. Kira-kira siapakah mereka? Di tengah keanehan yang terjadi, Claire yang menyadari ada sesuatu yang tak beres, meminta Ellison untuk segera pindah. Tapi jelas saja, Ellison yang kepalang tanggung tidak menggubrisnya. Terlebih ia yakin karya dari penyidikan yang ia lakukan akan viral, seperti thread dan kisah nyata yang akhir-akhir ini selalu diangkat menjadi film.
Lantas Ellison pun berjanji akan membawa keluarganya pindah jika karyanya telah rampung. Mendengar hal itu, Claire si istri berbakti berusaha menurut. Di malam berikutnya, Ellison pun memutar video terakhir yang berjudul Pembabatan Rumput. My God. Di tengah kengerian yang terjadi, Ellison yang kena mental langsung mematikan proyektornya. Sesaat kemudian, sambil nyebat garpit, Ellison yang telah mengirimkan simbol aneh yang ia temukan terlihat melakukan konsultasi pada Profesor Jonas yang ahli dalam bidang perjurigan. Lantas Profesor Jonas mengungkapkan jika simbol itu merupakan lambang iblis Babilonia bernama Bughul yang dijuluki sebagai pemakan jiwa bocil, di mana Bughul akan mempengaruhi bocil incarannya untuk melakukan tindakan kopet lalu mengurung jiwa si bocil itu di alam lain. Mendengar hal itu, Ellison pun menyadari jika Stephanie dan 4 bocil yang hilang telah menjadi budak boogeyman di alam lain. Di pagi buta, Ellison yang terbangun pun panik saat mendengar suara proyektor yang ia simpan di gudang menyala dengan sendirinya. Sontak kalian pun kaget saat sosok Stephanie muncul dari kegelapan. Bisa kita lihat, hantu para bocil yang marakayangan berusaha membuat Ellison tidak betah di rumah ini. Hingga sesaat kemudian, Ellison yang panik bergegas mencari keberadaan Trevor dan Ashley. Kemudian, setelah mengunci semua pintu dan jendela, Ellison yang was-was memutuskan tidur di sofa untuk berjaga-jaga. Di keesokan harinya, Ellison yang mulai menulis langsung beranjak saat mendengar istrinya memarahi Ashley. Hingga saat Ellison datang, ia pun syok parah saat Ashley menggambar sosok Stephanie di dinding rumah. Ashley pun mengungkapkan jika Stephanie sempat tinggal di rumah ini sebelum seluruh keluarganya tewas bergelayutan di pohon belakang rumah. Mendengar hal itu, Claire yang merasa dibohongi langsung mengajak suaminya ke kamar. Did you think I wouldn't find out? For not telling you, okay? Because remember, you never wanted to. But you said no! If we were living two houses. Di kamar, Claire langsung membacoti keputusan gila Ellison yang mengajak keluarganya tinggal di rumah bekas pembunuhan. Ia pun yakin jika gangguan mengerikan selama ini ada kaitannya dengan hal itu. Dirasa tak bisa lagi ditutupi, Ellison pun meminta maaf dan berjanji akan secepatnya pergi dari rumah ini jika ada hal yang membahayakan. Namun kini Claire diminta untuk bersabar. Mendengar hal itu, Claire pun merasa jika Ellison hanya memikirkan karir tanpa mementingkan keselamatan kedua anaknya. And your legacy? Di malam harinya, Ellison yang terbangun kembali mendengar suara proyektor yang menyala. Di tengah rasa muak, ia pun bergegas mengeceknya. Dirasa suaranya berasal dari loteng, Ellison berusaha untuk memberanikan diri. Di tengah keanehan yang terjadi, Ellison memutuskan untuk membakarnya.
Melihat hal itu, Claire yang terbangun langsung menghampiri suaminya. Lantas ia pun diberitahu jika kita harus segera berkemas dan pergi dari rumah ini. Di tengah perjalanan, Ellison meminta mereka untuk tidak lagi membahas soal rumah itu karena kini ia akan membatalkan semua rencana penggarapan buku kasus keluarga Stephenson. Oh yeah, this goes in the office. Right in there on the right. No, I'm not taking that bet. Rupanya si Ellison banyak duit. Baru saja pindah, doi sudah punya rumah besar yang mewah. Hingga di tengah hujan deras, tiba-tiba Ellison mendapat email dari profesor yang mengirimkan gambar-gambar mengerikan tentang ritual iblis Bughul. Dan saat terhubung dengan si profesor, ia menjelaskan jika simbol Boogeyman yang Ellison temukan merupakan gerbang untuk si Bughul masuk ke alam manusia, di mana dengan segel tersebut, Boogeyman bisa mempengaruhi calon korbannya untuk melakukan kehendaknya. Mendengar hal tersebut, Ellison menanyakan cara untuk menutup gerbang tersebut. Akan tetapi karena terbatasnya informasi, Jonas mengungkapkan jika dirinya tak menemukan cara untuk menutup gerbang tersebut. Astagfirullah! Ellison yang akan menyimpan barang pun syok parah saat menemukan kotak video yang telah ia bakar tiba-tiba berada di tempat tersebut. Namun dari kotak tersebut, Ellison menemukan amplop bertulis extended dari semua video pembantaian yang ia temukan. Namun di tengah persiapan, Ellison mendapat telepon dari James yang memarahinya karena malah pindah dari rumah sebelumnya. Karena dari setiap catatan, si korban selalu akan mati di rumah berikutnya setelah tinggal di rumah bekas pembantaian. In the same St. Louis house where the Millers had the Deluzio lawn massacre occurred. Lantas James meminta maaf karena kini Ellison dan keluarganya mungkin akan menjadi korban berikutnya. My God, sontak Ellison pun syok parah saat para bocil di keluarga korbanlah pelaku dari semua kejahatan itu. Setelah menyadari semuanya, tiba-tiba saja Ellison merasakan puyeng setelah menenggak kopi buatan anak bungsunya. Dan benar saja, Ashley yang telah terpengaruhi iblis berhasil memasukkan cairan pelumpuh pada seluruh keluarganya. Lantas sebelum melakukan aksi kopetnya, Ashley langsung melakukan perekaman seperti bocil-bocil lainnya. Setelah membantai seluruh keluarganya, Ashley pun dijemput oleh para bocil lainnya. Namun sebelum itu, Ashley terlihat menggambar sesuatu.
Singkat cerita, kini koleksi film milik Boogeyman bertambah dengan judul lukisan di tembok rumah.